know Jesus and learning how to think, speak, and act in a way that pleases God. And how do we do that? The Bible says in Philippians chapter 2, do everything without grumbling and arguing, so that you will be blameless as children of God. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. During this event, you're learning to shine like the stars in the sky. And that Recording means in learning progress. to be such faithful, joyful friends of Jesus that your friends and family will want to become friends of Jesus too. We know that you will have a wonderful time together as you memorize Bible verses, learn exciting Bible stories, and put your faith into action. And we want to thank the nearly 50 teachers who prepared songs, Bible stories, crafts, and games for this event. And also thanks to you video editors. You rock. Yes. You are an inspiration to us all. May God pour out his blessings upon you and your families, just as you have poured your heart into this Vacation Bible School program. Parents, grandparents, aunties, and uncles, God has given you a very important job. As it says in Deuteronomy 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Haruslah engkau membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. So, dear friends, as we close, we remember these words from 1 Thessalonians. We always thank God for all of you dan menyebut kamu dalam doa kami. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Amen. Halo Sobat Keren, masih dengan Kak Elo di sini. Masih semangat berpetualang di hari kedua? Coba kita sapa teman-teman kita. Kita lambaikan tangan, katakan hai. Hai. Wah, semangat sekali Sobat Keren. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Bapak, Ibu, Mama, Papa, juga guru-guru sekolah minggu sudah siap mendampingi anak-anak? Wah, sip, supaya lebih semangat lagi kita berdiri bersama, kita akan menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria dengan gerakannya bersama dengan teman-teman kita di GBI Tawangsari. Yuk, semuanya berdiri yuk, semuanya berdiri. Halo adik-adik, hari ini kita mau nyanyi adik-adik. Kita dari desa mana Aju? Kita dari Tawangsari. Kok semuanya pada sebutin kenapa ya Aju? Siap, kenapa kok sebutin? Karena gak ada gerakannya Kak. Loh Kak Aju katanya lagunya gak ada gerakannya. Ada gak Kak Aju? Jelas ada dong. Kak Aju, ayo tunjukin gerakan Kak Aju.
kasih teman-teman dari GBI Tawangsari. Nah, adik-adik kita mau lihat nih video arak-arakan semangatnya teman-teman berpetualang bersama Kenzi di seluruh Indonesia. Sudah siap melihatnya? Kita lihat bersama. Wah, keren sekali. Sobat keren di seluruh Indonesia semangat sekali menyambut hari ini. Nah, kita mau beri tepuk tangan buat kita semua yang hari ini masih semangat berpetualang. Yuk kita berdiri, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Wah, lebih keras lagi dong. Wah, keren. Nah, sebelum kita berpetualang bersama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini yang bertugas adalah teman-teman BPD dari Sumatera bagian tengah. Coba siapa yang mau bantu kakak? Silahkan raise hand. Nanti kakak akan panggil namanya. Kita akan berdoa bersama. Silahkan teman-teman. Kakak akan tunggu sampai teman-teman mengangkat tangan dari BPD Sumatera bagian tengah. Wah, pasti anak-anak hebat berani. Nah, ini kakak sudah dapat dari kelas Indria. Ada teman kita? Ada teman kita? Ada teman kita? Siapa ya? Faith Gloria. Faith Gloria bantu kakak untuk berdoa ya. Wah, dari Pratama. Oh, ini yang sudah siap dulu nih. Yang sudah siap dari Madya. Wah, ada Pandau dari Sumbakteng. Siap berdoa Pandau? Wah, keren. Dari Tunas Muda ada teman kita, Michelle. Nah, sudah siap semua? Ada dari Pratama, teman kita Bernike. Silahkan semuanya sikap berdoa. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Teman-teman yang sudah muncul pada layar, silahkan memimpin dalam doa. Matinya mati. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, yang belum selesai.
Masih ke unmute Kak Karis. Nah, terima kasih buat teman-teman dari BPD Sumatera bagian tengah. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Hari ini Bu Elo mau minta tolong kepada teman-teman keren kita di BPD Bengkulu. Buat teman-teman yang sudah siap untuk membaca ayat hafalan kita hari ini, silakan mengangkat tangan. Dari Tunas Muda sudah siap. Ada GPI Sinar Kasih, silahkan salah satu berdoa. Silahkan salah satu membaca ayat hafalan. Dari kelas Madya ada Hizkia, silahkan membaca. Dan dari kelas Pratama ada Marvel, dari Indria ada Keila. Silahkan membaca, yuk. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Terima kasih buat teman-teman. Oh, masih ada yang belum ya? Kita tunggu dulu ya. Baik, nah terima kasih teman-teman dari Bengkulu. Nah sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan janji kita terhadap kitab suci. Bagaimana sikap yang baik? Semuanya berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita letakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri. Hari ini yang bertugas memimpin untuk membaca janji kitab suci adalah teman-teman kita dari BPD Sulawesi. Ada yang siap? Boleh angkat tangan, bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, itu sudah ada yang siap. Dari kelas Indria. Dari kelas Indria ada Faith. Ya. Faith Gloria. Dari kelas Pratama, Dwi Raya. Dari kelas Madya, Gerard. Gerard bisa berdiri bantu kakak untuk baca kitab suci? Nah, oke. Kemudian dari Tunas Muda ada, dari Indria ada Andika dari Sulawesi Utara. Nah, boleh baca ya, pimpin baca. Dari Tunas Muda Setia kepada kitab suci firman. sudah siap semua teman-teman? Tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri.
Dari Tunas Muda? Kita baca, silahkan menyalakan audio yang akan membaca, dan kita akan baca janji kitab suci yang ada pada layar. Saya Ada dari Sulawesi Utara. Siapa itu? Riki. Boleh berdiri atau sama-sama? Semua teman-teman berdiri yuk. Kita berdiri. Oke, semua sudah siap ya? Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janji kitab Tuhan. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman jadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan dalam hati saya supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Baik, terima kasih semua teman-teman dari BPD Sulawesi. Kalian keren karena hari ini sudah bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, sobat keren jangan duduk dulu. Kita akan menyanyi sama-sama lagu tema kita, Keren di Tangan Tuhan. Yuk! Walau ku kecil, walau ku lemah,
Sobat Keren, hari ini kita mau lihat lagi petualangan Kenzi dengan teman-teman. Kalau kemarin Eka Vira sudah pemberani karena pertolongan Tuhan, sekarang apa lagi ya? Yuk kita langsung saksikan bersama petualangan Kenzi dan teman-teman. Setelah badannya mendapat energi, Keren harus segera mencari jalan keluar dari hutan belantara. Tapi bagaimana caranya? Tantangan apa lagi ya yang harus mereka hadapi kali ini? Halo, sahabat keren. Hai, sahabat keren. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam pertolongan keren hari yang kedua. Nah, ingat ya, hari kemarin teman-teman keren sudah mendapatkan energi kuat dari buah-buahan yang sudah kita makan. Yes. Nah, KR enggak di sini berharap kalian semua sudah makan ya? Sudah bukan? Harusnya sudah dong. Sebelum kita melanjutkan pertualangan, kita akan senam bersama-sama. Senam panca indera, siap ya teman-teman? Kak Nita, Kak Eka Vira, Kak Kenzi. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Harus serius, tidak boleh salah. Siap ya? Siap. Jika Kak Erlangga mengatakan kepala, berarti sentuh kepalanya dulu. Kalau Kak Erlangga berbicara kaki, berarti kaki. Ikuti Kak Erlangga. Teman-teman kan juga. Oke ya, kita mulai ya. Harus benar. Siap? 3, 2, 1. Pundak. Loh, Kak Kenzi kok pundak kan di sini? Oh, bukan di sini. Kalau ini kan mata. Ya. Salah ya. Gimana sih? Yuk, terus sekali lagi harus benar. Oke. Iya, harus benar ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Hidung. Loh, kok salah lagi? Nah, hidung. Sekali lagi, yuk. 3, 2, 1. Mulut. Betul semua. Asik. Coba dilihat teman-teman. Wah, mantap. Kalau begitu, kita akan mulai nyanyi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi ikuti gerakan Kak Erlangga supaya kita semangat di hari yang kedua ini. Oke ya? Oke, kita akan mulai musik. Ayo, ikuti ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata. Oke, kita ulangi dari awal lagi. Siap ya? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Ya, mari teman berdiri semua. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Yeay, kita sudah senam panca indera. Semangat ya untuk hari yang kedua ini. Aku sudah semangat. Oke, kalau gitu Wah, sahabat keren sudah semangat kan? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan petualangan hari ini. Tetet.
Kak, itu suara apa itu? Aku takut. Entah Erlangga, aku juga belum tahu. Ih, kok serem gitu? Sepertinya itu hewan buas. Kan ini kita berada di hutan belantara. Pasti banyak hewan buasnya. Ayo kita harus cari jalan keluar. Oke deh. Keren, segera pergi. Berjalan mengikuti jalan setapak. Mereka berusaha menjauhi sumber suara yang mirip hewan buas itu. Perlahan tapi pasti, Keren melewati jalan setapak itu. Terkadang jalannya rata, tapi ada juga jalan yang menanjak dan menurun. 1 jam kemudian, tibalah mereka di sebuah persimpangan jalan. Iya nih, jalan mana yang harus kita pilih? Wah, baik jalan kiri maupun kanan sama-sama berbahaya. Mana ini? Sebelah kiri sungai besar ada buayanya. Sedangkan yang kanan tebing jurang yang curam. Jalannya sempit lagi. Iya, Bu. Tanahnya kelihatan rapuh. Teman-teman gimana? Aku bingung. Aduh, aku juga bingung nih. Sahabat keren, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Oh iya, kita belajar bagaimana Iya dong Kak, kita harus terus belajar supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Sahabat keren, mari kita belajar. Pasti banyak hal yang bisa kita pelajari di hari yang kedua ini. Oke, aku siap. Sepertinya memang kita perlu belajar. Iya. Iya kan, Kenzi? Iya. Oke, kita belajar ya. Oke, yuk. Nah, sahabat keren yang ada di rumah, di hari yang kedua, Keren menghadapi kesulitan yang lain. Mereka ada di persimpangan jalan. Keduanya sama-sama berbahaya. Apa ya yang sebaiknya Keren lakukan? Kita belajar dulu ya melalui cerita Alkitab di kelas masing-masing. Sampai bertemu. Hai Sobat Keren. Sudah siap? Kita mau belajar Alkitab bersama-sama. Wah, kira-kira siapa ya yang menyampaikan cerita hari ini? Aduh, Kak Nanda lupa nih. Tapi siapa ya? Wah, Kak Olin. Kak Olin tahu nggak siapa yang menyampaikan cerita Alkitab sore ini? Wah, siapa ya Kak Nanda? Wah, Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak siapa yang akan membawakan cerita Alkitab hari ini? wah, sepertinya teman-teman belum tahu Kak Olin. Kak Nanda tahu, Kak Nanda udah ingat Siapa, siapa Kak Nanda? yang akan menyampaikan cerita Alkitab sore hari ini. Sobat Keren sudah siap mendengarkan semua? Kita mau belajar bersama-sama ya. Yang siap belajar, jempolnya diangkat. Oke, siap kita mau belajar
Firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Kak Gloria, adik Gloria dari Palembang. Sudah siap ya? Sikapnya yang baik, kita mau belajar firman Tuhan. Oke, selamat belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gloria. Wah, hari ini Gloria senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai kota di Indonesia. Oh iya, Gloria punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Apakah teman-teman pernah meminta pertolongan kepada mama dan papa? Pernah? Kalau Gloria sih sering. Gloria sering meminta mama untuk menolong Gloria mengerjakan PR yang sulit. Gloria juga selalu meminta pertolongan mama untuk membuka Zoom saat mau sekolah. Teman-teman, hari ini Gloria akan bercerita tentang seseorang yang ditolong Tuhan saat mengalami kesulitan. Siapakah dia? Cerita yang akan Gloria sampaikan diambil dari kitab, yaitu dari kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 49. Kitab Daniel adalah kitab di Perjanjian Lama. Sebelum Gloria bercerita, apakah teman-teman bisa mendengarkan suara ular? Ya, seperti itu suara ular. Apakah teman-teman bisa mengulangi lagi suara ular? Gloria harap saat Gloria sedang bercerita, teman-teman bisa duduk diam dan mendengarkan cerita yang akan Gloria sampaikan. Lihat apa yang Gloria pakai di atas kepala Gloria. Ya, benar. Ini adalah mahkota. Mahkota ini biasanya dipakai oleh seorang raja. Nah, apakah teman-teman ingat nama raja membawa Daniel seadanya dibuang ke Babel dalam perhasil hari pertama? Iya, benar. Namanya Raja Nebukadnezar. Siapa? Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar adalah penguasa negeri Babel. Suatu hari, ketika Raja Nebukadnezar sedang tidur, ia mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi tersebut membuat Raja Nebukadnezar menjadi sangat gelisah. Oleh karena itu, Raja tidak dapat tidur. Raja sangat ingin mengetahui arti dari mimpinya. Maka dari itu, Raja memanggil semua orang pandai di Babel untuk memberitahu arti mimpinya. Raja berkata, "Aku akan memberi hadiah kepada orang yang dapat memberitahukan arti mimpiku."
Tetapi jika tidak ada yang dapat memberitahukannya, maka semua orang pandai di negeri ini akan kuhukum. Ternyata semua orang pandai yang dipanggil raja tidak dapat memberitahukan arti mimpi raja. Raja sangat marah dan memberi perintah untuk menghukum mereka. Dan dia merasa sangat takut karena ia dan teman-temannya termasuk orang yang akan dihukum oleh raja tidak mendapatkan arti mimpinya. Dan ia pun mencoba mengumpulkan keberanian dan datang kepada raja. Kata Daniel, "Ya Raja Nebukadnezar, berikanlah saya waktu untuk memberitahukan arti mimpi." Kemudian Daniel kembali ke rumah dan berkumpul bersama teman-temannya. Mereka berdoa bersama-sama kepada Allah. Allah yang berkuasa dan mengasihi kami, beritahukanlah isi mimpi raja kepada kami, sehingga kami dapat menolong semua orang. Mereka berdoa dengan tekun, sehingga Allah yang Maha Kuasa mendengar doa mereka dan memberikan jawaban doa dengan memberitahukan arti mimpi raja. Terpujilah Allah yang mendengarkan dan menjawab doa. Ucap Daniel bersyukur kepada Allah. Daniel memberitahukan rahasia mimpi itu kepada raja. Ia mengatakan bahwa Allah yang telah memberitahukannya. Raja Nebukadnezar sangat senang dan ia menyembah Allah yang dipercayai Daniel dan teman-temannya. Raja tidak jadi menghukum semua orang pandai di Babel. Bukan hanya itu, Daniel dan teman-temannya juga menerima hadiah dari raja. Nah teman-teman, seperti cerita yang sudah Gloria sampaikan, Daniel dan teman-temannya yang sangat suka berdoa ditolong oleh Allah, sehingga mereka selamat dari hukuman yang akan diberikan raja. Saat mereka sedang ketakutan, mereka berdoa kepada Allah. Apakah teman-teman pernah merasa takut? Jika pernah, maka teman-teman harus berdoa. Berdoa kepada Allah dapat kita lakukan seperti saat kita sedang berbicara kepada mama dan papa yang sangat sayang pada kita. Allah juga sangat sayang loh pada kita. Jadi, katakan saja apa yang kita butuhkan. Maka Allah akan mendengar dan menjawab doa kita. Berdoa adalah hal yang sangat menyenangkan dan sangat mudah. Jadi, apakah teman-teman mau meminta pertolongan dari Allah dengan berdoa setiap hari? Yuk kita berdoa setiap hari. Sekian cerita Alkitab dari Gloria. Kiranya dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah, keren sekali loh. Gloria sudah menyampaikan cerita untuk kita hari ini. Tadi cerita yang kita dengar tentang Daniel yang bisa mengartikan mimpi raja. Ya kan Kak Nanda, Kak Olin? Betul Kak Eka Vira. Tadi adik-adik yang di rumah, adik-adik kelas Indria mendengarkan dengan baik atau tidak ya? Tapi sepertinya iya, karena tadi Kak Eka Vira lihat ada
Ada Nindi dari Jawa Timur mendengarkan dengan baik. Ada Beril dari Jateng Bakut mendengarkan dengan baik. Ada Andika. Ada banyak anak-anak Indria semuanya mendengarkan dengan baik. Sekarang kita mau menirukan ayat hafalan loh. Kita mau tirukan ayat hafalan dulu ya. Siapa yang siap menirukan ayat hafalan? Ini ada gerakannya loh. Kita tidak hanya menirukan, tapi ada gerakannya. Kak Nanda, Kak Nanda. Ya, Kak. Kak Nanda ada gerakannya kan ayat hafalan kita? Tentu saja. Ayo kita tirukan ayat hafalannya. Sudah siap? Kalau sudah siap, angkat 2 jempolnya. Oke, sudah siap. Ikuti gerakan dari Eka Vira ya, atau bisa panggil juga Kak Eka Vira. Mazmur 121 Mazmur ayat 121 2a. ayat Pertolonganku ialah dari Allah. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Allah. Oke, Kak Eka Vira mau coba adik-adik yang di rumah salah satu ya, Kak Eka Vira panggil lalu menirukan ayat hafalan. Kak Eka Vira mau pilih yang bareng-bareng sekolah minggunya. Siapa ya? Ini Andika dari Sulut. Andika dari Sulut, boleh diaktifkan mikrofonnya, boleh unmute, lalu menirukan ayat hafalan ya, semuanya berdiri boleh? Yuk, berdiri. Ayo berdiri. Semangat, semangat. Kita tirukan ayat hafalannya ya. Ayo, berdiri. Sudah semua? Tangan di pinggang, coba. Tangan di pinggang. Oke, tangan diangkat ke atas. Wah, sudah siap nih. Ikuti Kak Eka Vira. Mazmur 121 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Allah. Sekarang goyang-goyang sambil berputar coba. Oke. Terima kasih untuk adik-adik dari Sulut. Berikutnya satu lagi ya, Kak Eka Vira mau pilih yang rame-rame juga deh, yang bareng-bareng. Siapa ya? Naftali dari Banyumas. Ayo adik-adik dari Banyumas, ikuti Kak Eka Vira ya. Mikrofonnya boleh diaktifkan supaya adik-adik yang lain yang di rumah bisa mendengar. Hai. Oke, sudah siap ya? Mazmur 121 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Allah. Goyang-goyang dulu semuanya. Oke. Terima kasih untuk adik-adik dari Banyumas. Berikutnya, Kak Eka Vira mau cek nih. Adik-adik tadi mendengarkan dengan baik atau belum? Kita mau apa ya berikutnya ya? Mau apa? Ayo coba tebak. Ini dia. Coba lihat. Tadi Daniel sudah berdoa dengan baik sampai akhirnya Daniel bisa menjawab pertanyaan dari
Siapa ya? Siapa ya? Oke, berikutnya kita mau tahu nih bagaimana sikap berdoa. Nih, ada lagu. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Itu lagu, tapi di dalam lagu itu ada cara untuk berdoa. Lipat tangan. Coba adik-adik yang di rumah lipat tangan. Tutup mata. Tutup mata. Tutup matanya, tutup mata. Terus yang ketiga, tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Oke, sekarang boleh dibuka semua. Nah, Kak Eka Fira mau beritahu, kenapa kok berdoa itu harus lipat tangan, harus tutup mata, harus tunduk kepala, supaya kita bisa berfokus kepada Tuhan saat berbicara. Coba kalau buka mata gini, nanti lihat-lihat teman. Terus bisa juga panggil-panggil teman. Nanti berdoanya tidak sungguh-sungguh. Kenapa kita harus tutup mata? Supaya kita bisa bersungguh-sungguh berdoa. Yang kedua ada lagu juga. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Sama juga. Semua lagunya mengajarkan kepada kita supaya waktu kita berdoa bisa menutup mata, melipat tangan, supaya bersungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Seperti Daniel, akhirnya Daniel bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan kepada Daniel. Padahal masalahnya Daniel sangat berat, tetapi Daniel bisa menyelesaikan masalahnya dengan berdoa. Begitu. Sekarang Kak Eka Fira mau bertanya nih, siapa nama raja yang mimpinya diartikan oleh Daniel? Siapa ya? Boleh tulis di kolom chat. Tuh, sudah ada loh. Yang bercentang hijau itu adalah jawabannya. Nebukadnezar. Sekarang adik-adik silahkan tulis di kolom chat. Jawabannya coba ditulis di kolom chat. Siapa nama raja yang Bermimpi. bermimpi? Betul. Nah, sudah tahu ya, Raja Nebukadnezar ya. Oke, itu Hizkia menuliskan jawabannya Nebukadnezar. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Coba bisa nggak ya menjawab pertanyaan berikutnya dari Eka Fira? Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mengartikan mimpi raja tadi? Gloria tadi sudah menceritakan kepada kita. Lalu siapa ya yang bisa mengartikan mimpi raja? Coba ada 4 jawaban. Adik-adik bisa coret-coret juga loh. Yang salah boleh diberi tanda cross. Lalu yang betul boleh diberi tanda centang. Centang. Kak Karis bisa tampilkan penanya biar adik-adik bisa mencentang ataupun menyilang jawabannya. Wah, adik-adik sudah jawab di kolom chat Kak Eka Fira. Oke, baiklah. Sudah jawab di kolom chat. Semuanya jawab Daniel. Tapi kok di sini tidak ada jawaban Daniel ya, Kak Nanda ya? Iya. Sepertinya Coba slide-nya ada yang lihat. tidak terlihat Kak Eka Fira. Oh begitu ya? Tuh adik-adik. Jawabannya adalah betul Daniel. Tapi Daniel punya nama lain. Yaitu siapa Kak Nanda? Oke, Nah, ternyata tuh. anak Anda sudah tahu. Iya, Belshazzar. betul. Belshazzar, betul itu dia. Sekarang ini kita tidak hanya akan
mendengarkan cerita Alkitab, tapi sekarang kita mau hesta karya loh. Adik-adik siapkan hesta Wow. karyanya, kita mau bersiap mengerjakan hesta karya. Jika nanti hesta karyanya belum selesai, bisa dikerjakan dengan papa mama. Adik-adik bisa melihat panduan dari materi yang sudah diberikan lewat e-book-nya. Ya, betul sekali. Betul. Sekarang kita mau melihat bagaimana cara mengerjakan hasta karyanya. Oke, dia. Kita akan melihat. Kali ini yang membimbing kita untuk menyelesaikan hasta karya adalah Kak Merlin. Oke, Kak Merlin akan menolong kita. Halo adik-adik. Hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita tentang Daniel dan 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik masih ingat nggak ya apa yang mereka lakukan di cerita tadi? Ya betul, mereka sedang berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu, karena Daniel dan teman-temannya rajin berdoa, tekun berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan mendengarkan dan menjawab doa mereka. Wow, luar biasa bukan cerita hari ini adik-adik? Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Daniel dan teman-temannya yang suka berdoa? Ayo angkat tangannya. Kak Merlin juga mau loh seperti Daniel yang rajin berdoa. Nah, bagaimana caranya kita mau seperti Daniel yang rajin berdoa? Yuk, kita bersama-sama terlebih dahulu membuat doa seperti pada gambar berikut ini. Kemarin kita sudah membuat kebun komitmen. Nah, sekarang kita akan melengkapi kebun komitmen dan doa kita untuk hari kedua. Nah, yuk kita ikuti tutorial berikut ini. Adik-adik boleh meminta bantuan papa dan mama. Oke, ikutin ya caranya berikut ini. Pertama-tama, siapkan kertas krep yang sudah dibagikan. Nah, di sini Kak Merlin menggunakan kertas krep warna ungu dan juga warna merah. Selanjutnya, ambil gambar sayuran yang juga sudah dibagikan. Kemudian, ambil kertas komitmen dan doa. Siapkan juga beberapa alat tulis seperti ballpoint, spidol. Nah, adik-adik bebas ya menggunakan warnanya. Di sini Kak Merlin menggunakan warna hijau dan juga orange. Siapkan juga lemnya. Dan juga gunting. Nah, kalau sudah siap, selanjutnya kita akan membuat kebun komitmen dan doa bersama-sama. Adik-adik silakan mengambil kertas doa yang sudah dibagikan. Ambil 2 ya, 2 kertas doa. Gunting seperti contoh berikut ini. Adik-adik yang belum bisa menggunting boleh meminta bantuan papa atau mama. Jika sudah selesai, adik-adik ambil 1 lembar kertas doa, kemudian tuliskan pokok doa yang ingin kamu doakan. Di sini Kak Merlin menuliskan salah satu pokok doa, yaitu berdoa untuk teman. Lakukan hal yang sama, yaitu menuliskan pokok doa yang lain di kertas doa yang kedua. Adik-adik boleh minta tolong papa dan mama ya. Selanjutnya,
Ambil kertas krep yang sudah dibagikan, kemudian gunting kertas krep tersebut. Jika adik-adik tidak mau menggunting, adik-adik juga boleh merobeknya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bulat-bulatan. Nah, dengan cara menggulung-gulung kertas krep yang sudah kita robek atau gunting tadi seperti berikut ini. Adik-adik sangat boleh dibantu oleh mama atau papa ya. Lakukan terus-menerus sampai jadi seperti ini. Nah, ini dia sudah jadi kertas krepnya yang sudah digulung. Selanjutnya, ambil kertas sayuran dan kita akan menggunting tomat dan bawang merah. Hari ini adalah hari kedua kita melakukan sil, jadi kita mengambil gambar bawang merah dan juga tomat. Jadi deh. Nah, sekarang adik-adik kita akan berikan warna sedikit pada gambar tomat dan juga bawang merah. Pada gambar tomat, Kak Merlin menggunakan spidol warna hijau. Kak Merlin warnain sedikit ada bentuk daun di gambar tomat. Kemudian untuk bawang merah, Kak Merlin menggunakan spidol warna orange. Adik-adik juga boleh mewarnainya ya, boleh menggunakan spidol atau pensil warna atau warna yang adik-adik miliki. Jadi deh. Wow, udah siap nih adik-adik. Ada kertas pokok doa, gambar sayuran, dan juga kertas krep yang sudah kita gulung. Selanjutnya, siapkan lemnya dan adik-adik silakan menempelkan kertas yang berisi pokok doa pada masing-masing gambar sayuran. Oh iya, karena pokok doa yang Kak Merlin tulis kecil, jadi Kak Merlin rapikan. Tetapi jika pokok doa yang adik-adik tulis agak besar, adik-adik bisa menempelkannya terakhir saja ketika kita sudah menempelkan gulungan kertas krep yang sudah jadi. Langkah berikutnya adalah ambil salah satu gambar sayuran yang sudah berisi pokok doa, kemudian berikan lem. Nah, adik-adik hati-hati ya, jangan sampai tulisan doa kalian terkena oleh lem. Jadi di sekitar pokok doa saja ya, kasih lemnya. Kemudian ambil satu persatu kertas krep yang sudah digulung dan tempelkan di bagian yang sudah diberi lem. Seperti pada video berikut ini. Lakukan terus-menerus sampai kedua gambar sayuran sudah terisi penuh oleh kertas krep. Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama ya untuk menolong kalian menempelkannya. Yeay, jadi deh pokok doa kita hari ini. Sekarang tempelkan pada kebun komitmen seperti berikut ini. Nah, adik-adik boleh menempatkannya di kebun komitmen dan doa sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Adik-adik, percaya tidak kalau Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa kita? Sama seperti Daniel di cerita hari ini, di mana Tuhan menjawab dan mendengarkan doa mereka. Tapi tentunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kak Merlin sangat percaya kalau Tuhan itu selalu mendengarkan dan menjawab setiap doa kita. Nah, adik-adik, kalian telah menuliskan pokok doa pada gambar sayur tomat dan bawang merah seperti pada kebun komitmen dan doa kita hari ini. Nah, sekarang yuk adik-adik ajak papa dan mama untuk menolong adik-adik menentukan waktu untuk mendoakan kedua pokok doa ini.
Misalnya, adik-adik berdoa untuk teman atau anggota keluarga. Kalau hari ini Kak Merlin berdoa untuk teman dan juga untuk papa dan mama. Nah, sekarang kita tentukan yuk kapan kita akan mendoakan kedua pokok doa yang sudah kita tuliskan. Misalnya adik-adik mau berdoa pada pagi hari setiap pukul 6. Kira-kira minimal 5-10 menit. Atau adik-adik sebelum tidur bisa mendoakan kedua pokok doa yang sudah adik-adik tuliskan. Mari kita terus berdoa seperti Daniel dan teman-temannya yang suka berdoa. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik bisa loh menolong orang lain. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mendoakan mereka. Kita sangat memerlukan Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, tetapi kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kita pertolongan. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus berdoa, mari kita rajin berdoa. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan yang akan mendengarkan, Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi tentunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Nah, yuk adik-adik, mari kita bersama-sama katakan, aku suka berdoa. 1, 2, 3. Aku suka berdoa. Sekali lagi adik-adik, kata aku boleh diganti dengan nama adik-adik sendiri. Ya, kata aku boleh diganti dengan nama adik-adik sendiri. 1, 2, 3. Merlin suka berdoa. Sekian adik-adik, hasil karya kita hari ini. Kita sudah membuat kebun komitmen dan doa. Mari kita mengikuti kegiatan selanjutnya. Dadah! Wah, keren loh. Adik-adik semua, tadi Kak Eka Fira sudah lihat, Kak Nanda juga sudah lihat, Kak Olin juga sudah lihat kalau kalian mengerjakan hasta karyanya. Ada juga yang tidak mengerjakan, mungkin akan mengerjakan setelah selesai. Juga boleh. Sekarang yang sudah mengerjakan, Kak Eka Fira mau lihat sebentar dong. Coba ditunjukkan hasilnya. Diangkat dulu ya. Ditunjukkan hasilnya ya. Wah, siapa ini yang sudah? Siapa? Coba diangkat, ditunjukkan hasil karyanya. Yang dari BPD Kalimantan sudah pada menunjukkan tuh hasilnya bagus-bagus. Wah, Tapi yang belum keren. selesai, iya keren loh Kak Nanda. Nanti bisa dilanjutkan. Ada dari BPD Jatim Kediri, Gerard sudah menunjukkan. Wow. Arai Bara juga sudah dari Banten. Tadi Karlis juga udah Oh menunjukkan iya, Kak Eka Fira. sudah hebat Kalis. Lionel Marcelo juga baru menggunting-gunting melanjutkan ya. Iya. Wah, Kak teman-teman Nanda, dari ya, iya, Kak. ini loh, kenapa kita harus membuat pokok doa toh Kak Nanda? Emangnya buat apa pokok doanya? Pokok doa yang kita buat supaya kita ingat apa yang harus kita doakan. Biar kita rajin berdoa kayak Daniel maksudnya. Iya dong. Oh gitu. Jadi adik-adik yang di rumah jangan lupa doakan pokok doa kalian supaya kalian rajin berdoa seperti Daniel. Jangan khawatir adik-adik, kalian akan bisa merasakan jawaban Tuhan lewat doa. Selain Daniel, ada juga loh orang yang merasakan pertolongan Tuhan lewat doa. Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Hari ini Kak Bella akan menceritakan sesuatu untuk kita. Dia akan menceritakan cerita tentang seorang yang ditolong Tuhan karena dia rajin berdoa. Kita akan mendengarkan ceritanya. Adik-adik kalau siap dilipat tangannya seperti ini. Dilipat tangannya, Diangkat, diangkat, diturunkan, diturunkan. bersikap. Kita akan melihat, kita akan
melihat Kak Bella. Oh iya betul, kita akan belajar dari Kak Bella. Hai, selamat sore adik-adik semua. Kak Bella harap adik-adik masih semangat ya. Dan Kak Bella juga berharap adik-adik masih ingat cerita tentang Daniel dan teman-temannya yang rajin berdoa, yang suka berdoa. Nah, sehingga dapat mengartikan mimpi raja siapa? Raja Nebukadnezar. Dan adik-adik juga rajin berdoa karena adik-adik sudah menuliskan pokok-pokok doa di dalam Hasakarya. Nah, sekarang ayo siap untuk mengikuti cerita teladan. Di suatu sore yang tenang, terdengarlah suara tangis anak. Loh, ada apa, Abi? Aku sedih, Kak Bella. Kenapa papa sama mama nggak sayang aku? Loh, tidak sayang bagaimana? Coba ceritakan ke Kak Bella. Aku ingin boneka putri yang cantik. Aku minta mama. Tapi mama bilang ke aku, mama suruh aku sabar. Aku minta ke papa, tapi papa bilang ke aku, papa belum punya uang. Oh, itu ceritanya. Abi jadi sedih. Nah, sekarang Kak Bella tanya. Abi sudah minta kepada Tuhan melalui doa belum? Nah, itu dia. Tuhan kita yang hidup, yang memiliki dunia dan isinya, sanggup mendengar dan menjawab doa anak-anaknya sesuai keperluan anak-anaknya tepat pada waktunya. Nah, adik-adik yang di rumah, pernah punya pengalaman seperti Abi? Menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya. Menginginkan sesuatu tapi belum berdoa kepada Tuhan. Nah, ternyata banyak ya yang memiliki pengalaman seperti Abi. Nah, adik-adik dan Abi, Kak Bella punya cerita loh tentang seseorang yang suka berdoa. Kalian mau mendengar ceritanya? Mau Kak Bella. Nah, kalau mau, berarti adik-adik duduk yang manis, lalu mata dan telinganya dibuka lebar-lebar, mulutnya dikunci dulu dan mendengarkan cerita dengan baik. Ceritanya tentang Bapak Muller yang suka berdoa. Bapak George Muller adalah seorang pendiri panti asuhan di Inggris. Panti asuhan adalah tempat tinggal untuk anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Nah, Bapak Muller adalah seorang pendeta yang beriman teguh kepada Tuhan. Dan dia rajin berdoa, suka berdoa. Dia menyampaikan segala keperluannya kepada Tuhan. Ada suatu kisah yang tidak terlupa. Pada suatu hari Bapak Pearson, teman Bapak Muller, datang mengunjungi panti asuhan Bapak Muller. Dan pada waktu malam, ketika semua pegawai panti asuhan sudah tidur, Bapak Muller mengajak Bapak Pearson untuk berdoa bersama. Nah, di situ Bapak Muller menyampaikan kepada Bapak Pearson bahwa sudah tidak ada lagi persediaan makanan untuk panti asuhan tersebut. Sudah tidak ada makan pagi untuk esok hari untuk panti asuhan tersebut. Bapak Pearson kaget dan dia mengingatkan Bapak Muller bahwa ini sudah malam, toko-toko pasti sudah tutup. Bapak Muller sudah mengetahui hal itu, tetapi seperti biasa, dia berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan segala keperluannya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka berdua, Bapak Pearson dan Bapak Muller, berdoa bersama. Setelah itu mereka tidur. Keajaiban terjadi esok paginya. Sudah tersedia 2.000 makan pagi untuk anak-anak panti asuhan tersebut. Dan Bapak Muller dan Bapak Pearson tidak mengetahui dari mana asal makanan tersebut. Bapak Simon, salah seorang pegawai panti asuhan tersebut, mengatakan bahwa pemberi makanan tersebut tidak mau diketahui identitasnya sampai seseorang tersebut meninggal dunia. Tuhanlah yang menggerakkan hati seseorang tersebut sehingga seseorang tersebut menyediakan makanan untuk anak-anak di panti asuhan tersebut. Dan esok paginya mengantarkan untuk panti asuhan Bapak Muller. Padahal seseorang tersebut tidak mengetahui
tentang doa Bapak Muller dan Bapak Pearson tentang keperluan makanan di panti asuhan tersebut. Wah, hebat benar Bapak Muller. Ingat yang hebat itu Tuhan kita yang sudah dan sanggup mendengarkan dan menjawab doa anak-anaknya, doa Bapak Muller, sesuai dengan keperluan Bapak Muller dan tepat pada waktunya. Nah, Abi juga harus rajin berdoa ya, dan buktikan kehebatan dari doa Abi yang Abi ucapkan. Baik Kak Bella, Abi janji tidak akan merengek-rengek lagi ke papa mama dan Abi akan sering berdoa. Oke anak hebat. Beberapa hari kemudian. Kak Bella. Ada apa Abi? Aku sudah mendapatkan boneka cantik dari Tuhan. Oh, berarti Papa sudah punya uang ya untuk membelikannya? Iya. Wah, puji Tuhan sekali. Nah, sekarang Abi harus jadi anak yang rajin berdoa, yang suka berdoa. Ajak Papa dan Mamamu dan juga teman-teman untuk rajin berdoa ya. Berdoa bukan hanya pada waktu senang, waktu sedih juga berdoa, waktu menginginkan sesuatu juga berdoa, lalu waktu bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan ingat, kadang Tuhan tidak menjawab iya untuk setiap hal yang kita inginkan melalui doa. Terkadang Tuhan menunggu kita bersabar dan menunggu tepat pada waktunya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Dan terkadang Tuhan juga tidak mengabulkan setiap permohonan kita melalui doa kita. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Baik Kak Bella. Nah, itulah cerita teladan kita hari ini. Cerita tentang Kak Bella yang menceritakan kisah Bapak Muller kepada Abi, sehingga Abi juga menjadi anak yang rajin berdoa, yang suka berdoa. Nah, adik-adik juga harus menjadi anak yang suka berdoa ya. Iya, berdoa saat sedih maupun saat senang, saat menginginkan sesuatu, juga saat bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan mengucapkan bersama-sama. Aku suka berdoa. 2 kali ya. Sama-sama ya. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Nah, diingat-ingat cerita teladan hari ini ya. Dan jangan lupa dilakukan. Baik adik-adik semua, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Wah, tadi kita sudah tahu selain Daniel ada lagi orang yang merasakan pertolongan Tuhan lewat berdoa. Kita sekarang mau diajak Kak Eka Fira untuk menemukan siapa yang akan kita temui saat kita mengalami permasalahan, saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kejadian yang membuat kita takut, kita akan menemukan siapa ya yang akan kita temui. Kak Nanda siap untuk menemukan siapa yang akan kita cari saat kita kesusahan. Siap, Kak. Adik-adik yang di rumah sekarang bisa bermain bersama Kak Eka Fira. Nanti akan ada gambar pena. Adik-adik bisa coret-coret di situ bersama-sama dengan Kak Eka Fira dan Kak Nanda, juga Kak Olin. Ini dia. Gambarnya sudah terlihat, adik-adik semua sudah melihatnya. Sudah, Kak. Kak Nanda, ada yang tangannya sudah begini-begini loh Kak Nanda. Udah siap ya. Sudah siap berarti. Siapakah yang akan kita temui ketika kita menghadapi masalah? Siapa ya? Coba bantu 2 teman kita yang mengalami masalah untuk bisa menemukan
siapa yang akan ditemui ketika menghadapi masalah? Siapa ya? Boleh dipakai penanya ya, Kak Eka Vira? Iya, sekarang coba cari penanya, lalu boleh coret-coret di situ. Siapa saja boleh dicoba sebentar, Kak Eka Vira. Berikan waktu untuk bisa menunjukkan jalannya. Apakah penanya sudah terlihat? Adik-adik bisa menggunakannya? Oh iya, belum. Ditunggu dulu ya. Oke, kita mau menunggu penanya sambil kita akan dicoba ya. Itu di tengah-tengah ada gambar loh. Itu adalah orang yang biasanya menolong kita untuk bisa menghadapi masalah kita. Nah, sekarang silahkan coba coret-coret di situ. Tolong carikan jalan supaya dua teman kita bisa. Oh, tuh, sudah semua terlihat. Adik-adik sudah menolong temannya untuk menemukan orang yang bisa menolong saat menghadapi kesulitan. Widih, banyak sekali. Keren loh semuanya tuh. Wah, Kak ada Nanda. yang besar. Iya, Iya, ada Kak. yang besar. Waduh. Waduh. Jadi Oke ketutup. deh. Ketutup semua. Waduh, jadi nggak kelihatan semua. Waduh. Oke, Oke. sekarang dinonaktifkan dulu ya. Kak Eka Vira mau bertanya kepada siapa ya? Kak Eka Vira pilih A. Sekarang dinonaktifkan dulu ya. Oke. Ya, sekarang boleh dinonaktifkan. Adik-adik berarti sudah tahu ya, siapa yang bisa kita temui saat menghadapi kesulitan, yaitu adalah Allah. Allah yang sama yang menolong Daniel dan Allah yang sama yang menolong George Muller untuk menghadapi masalah ketika di panti asuhan. Berikutnya, kita mau apa ya berikutnya ya? Nah, kita mau mempraktekkan doa. Caranya berdoa adalah tuh coba lihat. Ada teman-teman kalian yang sedang berdoa. Ada yang berdoa seperti ini, ada yang berdoa seperti ini, ada yang sendirian sambil memegang Alkitab juga ada. Semuanya berdoa loh. Sekarang kita mau mempraktekkan. Coba adik-adik semua berdiri. Coba Kak Eka Vira lihat, oh sudah berdiri. Ada GBI Perdamaian Jatim, adik-adiknya di sana sudah berdiri. Karlis dari BPD DKI Jaya Banten sudah berdiri juga. Deril dari Jateng Bagut, yuk kita berdiri bersama-sama yuk. Priscilla dan David, ayo kita bisa berdiri. Kak Eka Vira mau ajak sesuatu loh. Tuh, Cheryl dan Cio sudah berdiri, Gabriel sudah berdiri, Felix dari Kalimantan. Ayo kita berdiri. Bersama-sama ya berdiri, semuanya sudah berdiri, bagian Kak Eka Vira berdiri. Setelah berdiri, kalian silahkan bersujud kakinya di bawah. Coba lihat kaki Kak Eka Vira, ya. Seperti ini. Nah, kita coba bersujud ya. Setelahnya lipat tangannya. Tutup mata. Tunduk kepala. Kak Eka Vira mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita mau mempraktekkan apa yang dilakukan Daniel dan apa yang dilakukan oleh George Muller. Kita mau merasakan pertolongan Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, berdoa sungguh-sungguh. Tidak usah melihat teman-teman di kanan dan di kiri.
kita berdoa. Kak Eka Fira akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar tentang anak-anak Tuhan yang rajin berdoa dan akhirnya bisa merasakan pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Saat ini, Kak Eka Fira berdoa untuk adik-adik semua yang di rumah di seluruh Indonesia, terutama adik-adik Indria yang saat ini mengikuti sil bersama. Tolong mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang taat berdoa. Kak Eka Fira juga berdoa untuk pokok-pokok doa adik-adik yang sudah dituliskan di dalam kertas Hastakarya tadi. Kiranya Tuhan akan mendengarkan doa mereka supaya mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan lewat doa-doa yang mereka ucapkan. Kak Eka Fira berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan kami siap menantikan jawaban dari Tuhan. Amin. Amin. Semuanya sudah mempraktekkan berdoa. Boleh duduk kembali seperti tadi. Hebat loh, adik-adik yang di sini luar biasa. Sudah mempraktekkan berdoa, sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Gloria, dan juga sudah mendengarkan cerita teladan yang disampaikan oleh Kak Bella. Jangan lupa ya, mengisi kartu tanggung jawab atau kartu keren. Nanti bisa dikerjakan bersama orang tua. Dan Hastakarya yang belum terselesaikan bisa diselesaikan setelah ini. Kita mau melanjutkan petualangan keren lagi loh. Kemarin Kak Eka Fira cari adik-adik semua. Waktu Kak Eka Fira, Kenzi, Erlangga, dan juga Nita menyelesaikan tantangan di hari pertama. Kemarin Kak Eka Fira bertanya-tanya, loh adik-adiknya kok sudah nggak ada? Adik-adiknya kok sudah hilang? Kak Fira cari-cari ya Kak Nanda ya? Iya, adik-adik hilang, Kak. Iya. Sekarang kita akan melanjutkan petualangan keren. Jangan lupa ingat selalu cerita Alkitab dan cerita teladan hari ini supaya kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa rajin berdoa dan Tuhan akan menjawab doa kalian. Kita lanjutkan petualangan kita ya. Oke, sobat keren. Kita mau melanjutkan petualangan bersama keren. Ada siapa aja? Kenzi, Eka Fira, Raka, siapa lagi ya? Ada Erlangga, ada Nita. Nah, sobat keren udah siap? Kita tunggu sebentar lagi ya. Kira-kira mereka bisa nggak ya menyelesaikan tantangan yang tadi dihadapi? Oke, kita tunggu dulu ya. Sebentar lagi kita akan lihat. Kira-kira keren bisa nggak ya menang atas tantangan-tantangan yang mereka hadapi? Menurut sobat keren, teman-teman keren yang tadi bisa nggak ya menyelesaikan tantangan hari ini? Oke, kalau menurut kalian bisa, coba kalian angkat jempolnya. Kita dukung mereka bisa menyelesaikan tantangan. Oke, wah, kelihatan semua jempolnya. Oke. Anak-anak keren sudah hebat hari ini ya. Sudah belajar firman Tuhan, belajar cerita teladan, mengerjakan hastakarya juga tadi. Nah, kita sudah mendengarkan tadi pesan dari Kak Merlin, dari Gloria, dari siapa lagi tadi ya? Ada Kak Bella juga. Supaya kita suka berdoa. Oke. Nanti setelah kita selesai sil hari ini, anak-anak bersama orang tua, bersama ibu, bersama bapak, atau bersama mama papa, dikerjakan ya kartu kerennya. Semua
sudah dapat kartu kerennya diberi stiker setelah selesai mengerjakan. Oh ya, maaf. Nanti setelah sil hari ini, Sobat Keren mengerjakan kartu kerennya ya. Kartu keren dikerjakan bersama Mama dan Papa. Setelah itu bisa dikasih stiker. Sudah dapat stikernya ya semuanya? Bisa ditempel setelah kalian menyelesaikan tantangan. Sahabat keren yang di rumah, kita sudah bersama-sama belajar melanjutkan Alkitab. Nah, apa saja yang bisa kita teladani ya? Iya, betul enggak? Kita telah belajar bahwa Allah yang hidup sanggup memberikan jalan keluar bagi kita semua. Seperti yang dialami Daniel dan teman-temannya tadi. Nah, jadi jawaban untuk masalah kita sekarang juga sama. Kita harus tetap bergantung kepada Allah. Oh, jadi begitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana kita bisa keluar dari persimpangan ini? Mana yang harus kita pilih ya? Iya nih, sepertinya belum nampak jalan keluarnya teman-teman. Bagaimana ini? Tenang Kak Neta, Kak Eva, Kira, Kak Kenzi, tenang. Bukankah kita kemarin sudah belajar dari firman Tuhan? Nah, saatnya kita untuk mempraktekannya lagi. Gimana nih maksudnya, R? Aku jadi tambah bingung. Gimana sih? Duh, gini loh Kak Neta. Bukankah papa, mama, dan guru-guru di sekolah minggu sudah mengajar kita untuk senantiasa berdoa dalam segala keadaan? Oh, itu maksudnya. Iya, jadi sekarang kita harus terus melakukannya. Kita harus meminta petunjuk dari Allah. Kita yakin Allah akan memberikan pertolongan bagi kita, ya kan? Oh iya, Iya, betul. kamu benar, R. Kita harus percaya bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita. Oke, kalau begitu teman-teman, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Iya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melalui kesulitan yang kami hadapi. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, coba perhatikan. Itu kelihatan nggak teman-teman? Itu loh, di atas kita ini loh. Itu sepertinya ada asap deh. Iya. Biasanya jika ada asap, pasti di sana ada orang yang sedang beraktivitas. Siapa tahu ada pemukiman, ada warga di sana. Jadi kita bisa minta bantuan kepada mereka. Betul. Coba perhatikan lagi. Sepertinya kalau asapnya itu kita lihat, sepertinya berasal dari persimpangan situ deh. Jalan-jalan tengah situ. Di daerah semak-semak situ loh. Oh iya. Situ ya. Tunggu Ken. Kenapa? Semak-semak. Iya itu. Jadi kita akan berjalan semak-semak itu. Gimana kalau lebih bahaya lagi di sana? Meskipun banyak semak belukar di situ, Nita, tapi kan lebih baik daripada kita pilih yang di sana malah ada buaya, atau yang di sebelah sini ada jurang. Nanti kalau kita jatuh gimana? Aduh, iya ya. Iya Kak Nita, ini cara yang lebih baik. Kita perlu mencobanya supaya tahu hasilnya. Kita
kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam perjalanan kali ini. Coba deh. Bagaimana teman-teman? Kita coba aja ya. Oke Betul deh. kata Erlangga tadi. Ya, sudah deh kalau begitu. Walaupun sebenarnya aku masih agak takut sih. Oke deh, aku siap. Baiklah, ayo teman-teman. Kiranya penyertaan Allah selalu bersama dengan kita. Oke. Aduh. Ih. Kenapa ini bayang semak berduri, teman-teman? Aduh. Sakit kakiku, tanganku, kegores-gores. Kak Nita, kita sudah berjalan sejauh ini. Mana mungkin kita akan kembali lagi. Tenang Nita, kita hanya terus berjalan supaya kita tahu di sana itu nanti ada jalan keluar atau tidak. Betul Kak Kenzi, kita tadi kan juga sudah berdoa. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa Allah terus menyertai kita. Percaya deh. Iya Nita, aku Betul. juga sama kok. Aku merasakan juga. Teman-teman, apakah kalian menyadari ternyata di persimpangan tadi kita sepertinya nggak ketemu kan jalan keluar? Iya ya. Tapi saat kita sudah berjalan sejauh ini, ternyata itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Betul sekali. Ya udah, ya coba kita aja. Sakit. Kita lanjut yuk. Aduh. Teman-teman, coba lihat. Pepohonannya sudah mulai menghilang lama-lama semakin kita jalan terus. Wah, iya ya. Bisa jadi ini memang jalannya. Oke deh. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Yuk. Teman-teman, coba dengarkan baik-baik. Sepertinya ada suara hewan. Coba deh dengerin deh. Iya benar kan? Sama. Iya loh. Sepertinya aku juga mendengar itu sepertinya suara hewan. Tapi suara hewan apa ya? Coba dengar Mana deh. sih suara apa sih? Ini aku juga denger. Coba didengerin. Iya, benar-benar aku juga dengar. Coba dengerin dulu deh. Iya. Coba kita tenang, kita dengarkan dulu. Suaranya semakin lama semakin jelas. Suara apa itu ya? Suara apa ya? Ada suara burung pipit. Oh, iya kan? Ini kan suara hewan-hewan ternak juga. Iya. Tapi mana mungkin di hutan belantara seperti ini ada hewan ternak? Kambing gitu. Iya juga sih ya. Masa ada? Apa mungkin ada yang mengembalakan kambing di sekitar sini? Tapi tidak mungkin. Ini kan hutan belantara. Tidak mungkin ada yang menggembalakan di daerah sini. Tunggu dulu. Kita dengarkan lagi. Sepertinya bukan hanya suara hewan deh. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang sedang beraktivitas. Iya deh, sepertinya bener deh. Ada suara orang yang sedang beraktivitas. Iya betul. Kalau gitu kita cepat ya lanjutkan perjalanan. Sepertinya kita semakin dekat dengan jalan keluar. Wah,
Aku jadi semakin semangat kalau begitu. Ayo kita lanjut yuk. Aduh, Loh, kenapa nih? kakiku udah gak kuat. Aduh, rasanya sakit semua, aku capek. Sebaiknya kita beristirahat dulu aja ya. Tapi iya sih bener ini Udah. kakiku juga sakit, mungkin tergores semak-semak tadi mungkin ya. Oke deh. Baiklah kalau begitu. Oke deh, sahabat. Sebaiknya kita semua beristirahat dulu ya. Oh iya, tetap kerjakan kartu keren kalian. Besok kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oke? Satu lagi, jangan lupa selesaikan. Sampai jumpa besok ya. Bye. Dadah, Tuhan memberkati. Pastikan besok ya, aku tunggu. Jumpa besok. Capek. Dia berkuasa di bumi di surga.